Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Debian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Dr. Jenius Alexei bab 5370. Dalam hati Alexei, hal-hal yang tidak diketahui Ren Pei dan Sumohan hanya mungkin bagi orang-orang itu. Pertama, ada Tian Yao dan Xuan Yao, tapi Alexei tidak yakin apakah dua keberadaan halus ini akan menjawabnya. Yang kedua adalah lelaki tua abu-abu Shen Yuan. Keberadaan abu-abu tua telah berlangsung bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan itu juga merupakan keberadaan semacam perencana. Tapi di antara keduanya, yang paling mungkin adalah abu-abu tua. Masalah besar, saya segera berangkat untuk mengubur Tian Hai. Alexei tahu bahwa Sumohan tidak akan merasa kurang sentimental daripada dia saat ini, dan dia hanya bersembunyi di tempat lain untuk bersedih. Bagaimanapun, Wei Ying adalah murid Sumohan yang paling penting. Tetapi sebelum berangkat ke mengubur Tian Hai, Alexei berencana untuk bertanya kepada orang lain. Dalam sekejap, Alexei datang ke pemakaman reinkarnasi. Senior, Alexei memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Saya ingin bertanya kepada senior, apakah ada yang tahu penyebab dan akibat dari batu giok es dan kegelapan kuno ini, atau metode menahan diri? Meskipun beberapa kuat, dia masih dalam tidur nyenyak dan bahkan tidak bisa diaktifkan. Tapi Alexei tidak percaya bahwa bahkan tidak ada orang yang tahu tentang batu giok kuno Bingming. Di kuburan reinkarnasi, gemercik air lautan bintang terus mengalir dan semua batu nisan tetap sunyi seperti biasa. Tidak ada yang berbicara, yang berarti tidak ada yang tahu, atau mereka tidak bisa mendengar sama sekali. Bahkan Dewa Laut Bintang diam-diam menggelengkan kepalanya. Kesedihan Alexei berasal dari hatinya. Apakah batu giok kuno Bingming ini adalah seorang dewi? Apakah perlu baginya untuk mencapai dunia Taishang sekarang untuk menyelamatkan Wei Ying? Keputusasaan tanpa batas melanda. Bahkan jika Alexei menghadapi musuh terberat, dia tidak pernah begitu putus asa. Karena saya tidak tahu tentang batu giok kuno es dan kegelapan, lalu tentang Prosjedi, senior, tolong beritahu saya. Suara Alexei bergema di seluruh pemakaman reinkarnasi. Masih sunyi dan senyap. Wah, pada saat ini suara Xuan Hanyu tiba-tiba terdengar di telinga Alexei. Peri Xuan? Pada saat ini Alexei sedikit terkejut bagaimana dia bisa melupakan Xuan Hanyu dan Sulao. Pada saat ini suara Xuan Hanyu adalah fajar dalam kegelapan tanpa akhir baginya, dan itu adalah sedotan penyelamat Alexei saat ini. Peri Xuan, apa kamu tahu sebab dan akibat dari Prosjedi atau batu giok kuno beku? Tolong beritahu saya secara rinci, Peri Xuan. Melihat keinginan Alexei, Xuan Hanyu hanya bisa berkata tanpa daya. Untuk hal yang terlalu dingin ini, mungkin ada hubungannya dengan itu. Mata Alexei berbinar. Ini benar-benar berita bagus. Itu terlalu dingin, dan sifat dinginnya yang ekstrim membuatnya dikenal sebagai batu giok es kuno dan gelap. Dan sejak hari itu disempurnakan, dia telah ditempatkan di tempat yang sangat dingin, yang sangat cocok untuk kebiasaannya. Setelah ribuan tahun akumulasi, dia akhirnya memadatkan hati kuno es dan dunia bawahnya sendiri, yang dapat dianggap sebagai roh artefak. Kebijaksanaannya, spiritualnya sejauh mana, saya tidak tahu, tetapi saya samar-samar bisa menebak siapa yang membuatnya. Siapa itu? Alexei berkata dengan tidak sabar, mondar-mandir tanpa sadar. Senjata ajaib yang memiliki kekuatan seperti itu hanya bisa berasal dari klan Dewa Pemurnian. Awalnya klan ini hanya ada di dunia tertinggi, dan itu tidak ada hubungannya dengan suara dan dengan surga dan domain manusia. Namun jutaan tahun yang lalu, surga dan domain manusia mengalami kecelakaan. Dewa Pemurnian telah turun, bernama Guki. Bingming Guyu, Guki, itu pasti dia. Alexei mengarahkan mata iblis ekstrim dan samar-samar merasakan sesuatu. Ini nama dengan hubungan sebab akibat seperti itu. Di Alexei dari sudut pandang Alex, itu hampir seperti segel terukir, mewakili kepemilikan Guki atas sepotong batu giok kuno ini. Itu terlalu tinggi di dunia. Mengapa orang-orang yang memurnikan para dewa tiba-tiba datang ke alam surga dan manusia? Apa asal-usulnya? Setelah Ki Kono ini datang ke alam surga dan manusia, dapat dikatakan sebagai generasi orang aneh pada waktu itu, meninggalkan banyak harta langka, dan itu juga disebut Dewa Pemurnian. Tetapi dia sangat kuat dan misterius, dan hampir tidak ada yang tahu tentang dia keberadaannya. Xuan Han menghela napas dan berkata, jika kamu ingin menyelamatkan Wei Ying,
dan menemukan Guki, mungkin ada peluang, tetapi itu tergantung pada kesempatanmu. Orang ini adalah sulit ditemukan dan bahkan aku hanya kecelakaan aku mengetahui rahasia ini. Terima kasih Perisuan, Alexei berkata dengan penuh syukur. Berita Suan Hanyu untuknya tepat pada waktunya. Alexei dengan cepat berjalan kembali ke istana, melirik Wei Ying yang dikelilingi oleh hukum dan bencana yang tak terhitung jumlahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wei Ying, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan Guki, pasti. Sejak Alexei mengetahui petunjuk, saya secara alami menemukan Sumohan dan Ren Pei Pei segera. Dia membutuhkan lebih banyak berita. Di atas aula suara wanita yang renyah terdengar. Alexei, apa yang kamu bicarakan? Memperbaiki protos? Sumohan memandang Alexei dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa Alexei memiliki kuburan reinkarnasi. Tetapi Bingwing Jade Kono ini bukanlah hal yang biasa. Dan bahkan Ren Pei Han tidak tahu tentang itu. Alexei tidak tahu bagaimana mengetahuinya. Mungkinkah ini penyebab Wei Ying? Wei Ying terkontaminasi dengan batu giok kono ini karena Alexei. Haruskah diselesaikan karena Alexei? So senior, Ren senior, kamu, apakah Anda tahu sesuatu tentang dewa pemurnian dewa Ki Kono ini? Alexei dengan cepat bertanya. Dengan kekuatan gaib Sumohan dan Ren Pei Han yang luas, mungkin mereka tidak mengikat Giok Kono Bingming dan klan dewa pemurnian bersama sebelumnya. Tetapi sekarang dengan pengingat Perisuan, mereka berdua seharusnya tahu lebih baik sedikit lagi. Ren Pei Han mengerutkan kening. Klan kuno primordial, klan dewa pemurnian, dia memiliki banyak kesan. Tetapi ini adalah satu-satunya dewa pemurnian Ki Kono yang datang ke surga dan alam manusia. Tetapi dia tidak memiliki banyak ingatan. Sumohan juga seorang. Dia memandang Ren Pei Pei dengan harapan. Dia dalam suasana hati yang sama dengan Alexei saat ini. Dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan sedikit pun. Guki, Ren Pei Pei dengan hati-hati memuntahkan nama itu. Kecemerlangan tertinggi di tangannya perlahan mengalir. Dan pupilnya jejak bulan darah juga muncul samar. Setelah waktu yang lama dia membuka mulutnya dan berkata, sebenarnya orang ini memang muncul dalam ingatanku. Jika aku menebaknya benar, ketika dia datang ke alam surga dan manusia, dia dulunya adalah prestasi tertinggi dari keluarga dewa pemurnian yang menarik berbagai sekte pada waktu itu untuk mencari harta karun. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba memilih untuk menghindari dunia dan hidup dalam pengasingan di tepi danau. Seiring waktu, keberadaannya seperti batu yang tenggelam ke laut. Tepi danau tampaknya disebut Singhu. Sebelum Ren Pei Pei selesai berbicara, suara Suan Hanyu terdengar hampir bersamaan. Wah, aku ingat bahwa Guki ada di masa itu. Untuk menghindari sesuatu, dia akhirnya tinggal di pengasingan di tepi Danau Bintang. Di tepi Danau Bintang, Alexei mengulangi suara Suan Hanyu dan berkata serempak dengan Ren Pei Han. Sumohan sangat gembira ketika mendengar kata-kata. Jadi, jika Anda pergi ke Danau Singhu, Anda dapat menemukan Ki Kono, dewa pemurnian. Peta surga dan manusia sangat luas dan lautan Danau Singhu ada di mana-mana. Ren Pei Pan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar Sumohan tidak terlalu optimis. Suasana hati semua orang saat ini naik turun dan suasana hati rendah dan surga. Tetapi Alexei berkata dengan tegas dan sungguh-sungguh, tidak peduli berapa banyak tepi Danau Singhu, saya akan menemukan Ki Kono, dewa penyempurnaan untuk Wei Ying. Wei Ying masih koma tapi sangat kesakitan. Dia memang memiliki kekuatan supranatural. Dia bisa menembus batasan dan menemukan Guki secara langsung dan akurat, tapi terlalu berisiko untuk melakukannya. Guki berasal dari dunia Taishang dan dia terikat erat dengan Taishang. Begitu dia bergerak, dia akan langsung mengekspos Alexei. Dan sekarang ini bukan waktunya. Mungkin keberadaan Wei Ying dan hal yang terlalu dingin itu disebabkan oleh kontaminasi kausal Alexei. Siapa yang tahu apa yang ada di dunia? Mungkin aku punya metode atau aku bisa mencobanya. Di pemakaman reinkarnasi, suara dewa laut bintang terdengar. Gemercik air lautan bintang pada saat ini sekali lagi mengembun menjadi tahta dan bayangan tubuh lautan bintang duduk di dalamnya. Mata Alexei memancarkan kegembiraan. Itu tepat pada waktunya untuk hujan. Singhu, di mana ada air, tidak bisa lepas dari penangkapan dewa Singhai. Tolong bantu saya, Alexei berkata dengan sungguh-sungguh pada saat ini untuk Wei Ying. Jika dia bisa mengangkat penindasan beberapa saat sebelumnya, dia akan dapat menderita lebih sedikit penderitaan.
Hanya dalam beberapa saat, aura Alexei tiba-tiba berubah. Di antara warna rambut asli, kilau perak seperti bintang mengalir keluar dan kilautan bintang memenuhi seluruh tubuhnya. Dalam kehampaan, peta besar bintang muncul. Setiap bintang seperti keberadaan nyata, memancarkan kekuatan cahaya bintang dingin dan kuat. Dalam sekejap mata, air laut bintang yang menetes telah naik dari kaki dan menjadi semakin bergejolak, dan roda rolete benar-benar telah terbentuk. Sumohan dan Rei Pehan tidak berbicara. Mereka hanya diam-diam menyaksikan Dewa Laut Bintang menggunakan mantra itu. Ada bunyi desir. Semua cahaya bintang memancarkan sinar cahaya yang tajam pada saat yang sama, dan berkas cahaya saling silang dan mengenai langsung pada rolete, membentuk pusaran kecil. Kejar, Dewa Laut Bintang berteriak keras, dan di antara jari-jarinya seekor ikan perak kecil mengibaskan ekornya dan berenang ke dalam rolete. Xiaoyu membuat gerakan inhalasi dan pusaran itu berubah karena tindakan Xiaoyu. Beberapa menghilang hampir seketika, beberapa menghilang perlahan, dan beberapa lebih bergejolak. Pada akhirnya hanya 4 pusaran yang tersisa di seluruh rolete. Lu Taisu segera mengubah orientasi menjadi panduan batu giok dan kemudian mengembalikan kendali tubuhnya. Alexei, tempat ini adalah tempat di mana kekuatan lautan bintang paling terkonsentrasi dan tempat di mana energi spiritual dunia paling terkonsentrasi. Jika tidak ada satupun dari 4 ke tempat ini, maka orang itu seharusnya tidak berada di alam surga dan manusia. Lu Taisu berkata dengan percaya diri, rambutnya yang terbang dan mengalir menunjukkan kepercayaan dirinya. Dia dikenal sebagai Dewa Laut Bintang. Mungkin seni bela dirinya tidak sebagus yang lain, atau mungkin keterampilan medisnya tidak sebagus yang lain. Tetapi di alam laut, jika seseorang dapat duduk di atas tahta ombak, itu hanya bisa dia. Terima kasih, senior. Alexei diam-diam memutuskan bahwa ketika dia menyelamatkan Wei Ying, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan tubuh asli Lu Taisu. Lu Taisu masih memiliki tatapan dingin itu. Dia melambaikan tangannya dengan jijik, dan dia sudah mengabur kembali ke batu nisan reinkarnasi. Setiap satu dari 4 tempat ini mengungkapkan bahaya yang tak terbatas dan tidak mudah untuk didekati. Sumohan melihat rolete yang menghilang secara bertahap. Level Wei Ying benar-benar berbahaya. Senior, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa sulitnya, setidaknya saya sudah memiliki 4 arah ini, dan saya pasti akan dapat menemukan Guki untuk Wei Ying. Bagi Alexei, situasinya sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Setidaknya dia tidak harus menontonnya. Wei Ying meninggal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku perlu melindungi hati Wei Ying setiap hari. Aku khawatir aku tidak akan bisa pergi bersamamu dalam perjalanan ini. Sumohan memandang Wei Ying dengan cemas. Wei Ying diajari seni bela diri dan banyak kekuatan magis olehnya. Demikian pula saat ini hanya dia yang bisa membantu Wei Ying menekan erosi batu giok kono dan gelap. Terima kasih, senior. Wei Ying, dia akan menyerahkan segalanya padamu. Alexei berkata dengan sungguh-sungguh. Selama Sumohan menjaga Wei Ying, dia bisa melepaskan dan menemukan Guki. Kunci tata letak semakin dekat. Saya juga perlu menjaga satu hal, tidak nyaman untuk terlalu terlibat dalam sebab akibat. Dengan Anda berhati-hati sepanjang jalan. Ren Pei Pei menginstruksikan bahwa dalam hidup ini dia selalu memiliki kepercayaan tuan reinkarnasi dan tata letaknya sendiri. Tidak berani memiliki jejak yang kendur. Alexei mengerti bahwa waktu Wei Ying hampir habis, dan sekarang aku tidak bisa menunda lagi. Aku bisa segera berangkat. Dalam sekejap, sosok Alexei menghilang di tempatnya. Ren Pei Pei dan Sumohan saling memandang dengan senyum penuh pengertian. Ren Pei Pei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, penyebab dan akibat dunia tidak dapat diprediksi. Dunia Alexei dan Taishang terlalu terkontaminasi. Saya tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Dan Wei Ying, aku khawatir dia juga terlibat dalam ini. Ini adalah permainan catur yang kejam. Sumohan menjepit jarinya dan tiba-tiba ada sedikit kejutan di matanya yang indah. Dan dia berkata, saya baru saja membuat ramalan dengan tenang. Saya khawatir saya akan menemukan seseorang dari Guki hentikan kami. Penyebab dan akibat Alexei menyentuh kekuatan itu, Ren Pei Pei menebak sesuatu, mengangguk, dan kehampaan di belakangnya terkoyak. Dan 9 bulan darah bersinar di kehampaan. Kemudian kekosongan itu tertutup. Sosok Ren Pei Pei menghilang. Kuil naga dunia bawah, Yu Wentai melihat melalui buku klasik.
Ekspresinya sangat serius. Kuil naga dunia bawah telah diwarisi untuk waktu yang lama dan memiliki asal-usul yang mendalam ke seluruh surga dan domain manusia dan bahkan dunia tertinggi. Mungkin segera, jika kamu mendapatkan benda itu atau menemukan orang itu, kuil naga dunia bawahku pasti akan mendominasi dalam satu gerakan ketika langit runtuh. Yuan-Tai menutup buku dan menunjukkan senyum muram. Selama bertahun-tahun, menurut catatan, mereka telah mencari Kikono, pemurnian dewa yang datang ke surga dan domain manusia secara pribadi dari klan dewa pemurnian tertinggi. Pemurnian legendaris klan dewa, ada banyak hal yang dapat memperbaiki harta paling banyak di dunia dan bahkan melampaui hukum artefak. Jika peluangnya cukup besar, Anda bisa mendapatkan hal tertinggi atau Anda bisa langsung terbang ke dunia tertinggi. Kuil naga dunia bawah telah dengan bangga berada di alam surga dan manusia untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah bisa untuk mendominasi satu sisi. Yang kurang adalah senjata magis yang tidak lebih lemah dari Shenlu Tianjian. Dan kapan Guki keluar dari dunia Taishang, dia membawa harta langka bersamanya, membuat mata semua orang sang hangat dan meneteskan air liur. Lebih penting lagi, saat itu ketika Guki datang ke domain surga dan manusia, ada desas-desus yang ingin dia bangun. Senjata ajaib tak tertandingi yang bisa menyaingi kekuatan Dewi Surga. Meskipun itu hanya rumor, itu sudah cukup untuk membuat Yuan-Tai bersemangat. Dia berdiri. Jika ada dia berpikir, hanya ada 3 penyelidikan yang tersisa setelah puluhan ribuan tahun. Setelah bertahun-tahun, eksplorasi kuil naga dunia bawah telah mengirim pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dan hampir membalikan seluruh domain surga dan manusia. Pada akhirnya, hanya 3 tempat ini yang masih belum dijelajahi. Yuan-Tai mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah 3 kesempatan terakhir. Apakah kuil naga dunia bawah dapat mencapai tempat pertama di alam surga dan manusia, atau bahkan naik ke dunia? Tergantung pada apakah dia dapat memperoleh senjata tak tertandingi ini. Harus. Setelah itu, Yuan-Tai masuk ke rumah harta karun Minglong yang dijaga oleh lapisan permasi. Bahkan jika itu ditukar dengan sesuatu, kuil naga dunia bawah tidak akan ragu. Sehari kemudian, Alexei melihat pemandangan di depannya dengan kecewa. Wajahnya yang acuh tak acuh sedikit hilang. Tempat ini penuh dengan energi spiritual, tapi danau bintang yang legendaris sudah mengering dan berubah menjadi sungai. Ini sudah menjadi tempat kedua yang dia cari menurut bimbingan Lu Taisu. Ini memang sangat penuh dengan energi spiritual dan sangat cocok untuk pengasingan dan kultivasi. Aliran yang berkelok-kelok sepertinya memberitahu Alexei bahwa ini dulunya adalah tempat danau. Tidak bisa menyerah, harapan tetap di depanmu. Alexei bergumam pelan dengan tinju di kedua tangannya. Dia tahu betul bahwa Wei Ying masih menderita saat ini dan dia harus menemukan Guki. Tidak apa-apa, setidaknya itu tidak membuang waktu. Alexei menginjak kehampaan, membalikkan awan dan menghilang lagi di hutan yang dipenuhi spiritual ini. Setelah beberapa detik, Alexei jelas menemukan sesuatu dan langsung menutupi sosoknya. Kemudian, dia melihat beberapa sosok berbentuk naga jatuh di atas bukit tidak jauh di depan Alexei. Mereka melihat ke bawah dan sepertinya mencari sesuatu. Mereka juga mencari dewa pemurnian Kikono, dan dilihat dari pakaian pihak lain, sepertinya itu dari kuil naga dunia bawah. Mengapa kuil naga dunia bawah ikut campur dalam masalah ini? Keberadaan Guki hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bagaimana kuil naga dunia bawah mengetahuinya? Di bawah, banyak orang di kuil naga dunia bawah tampak serius. Energi spiritual di sini kuat dan tahan lama, tetapi kekuatan Starlight terlalu tipis, sepertinya tidak ada di sini. Pemimpin pembangkit tenaga listrik Minglong menggelengkan kepalanya dan tampaknya sedikit kecewa. Tim telah mencari untuk waktu yang lama masih tidak mendapatkan apa-apa. Alexei sangat gembira ketika dia mendengar kata-katanya. Tampaknya kuil Minglong benar-benar memahami Kikono dewa pemurnian, dan kompas kecil di tangan mereka tampaknya lebih akurat dalam mengeksplorasi kekuatan danau bintang ini. Kuil Minglong adalah musuhnya sendiri karena mereka mengambil inisiatif untuk mencari Guki. Alexei tentu saja tidak akan membiarkan mereka berhasil. Detik berikutnya Alexei menghilang dan kemudian tiba-tiba menembak. 8 pagoda Buddha yang muncul tiba-tiba muncul di kepala orang-orang kuat di kuil naga dunia bawah dalam bentuk yang hampir brutal. 8 lampu Buddha Linglei seperti seberkas cahaya menabrak naga yang kuat. Segel Buddha besar menggambar cahaya neon di tanah. Ada serangan musuh. Semua pembangkit tenaga naga hitam jelas menemukan sesuatu. Pada saat ini tubuh mereka bergoyang dan berubah menjadi naga hitam pekat.
Setiap sisik di tubuh mereka menunjukkan kegelapan seperti malam abadi. Hanya dalam beberapa saat telah melarikan diri di luar jangkauan radiasi 8 pagoda Buddha. Pada saat yang sama, banyak pembangkit tenaga listrik di kuil naga dunia bawah juga menemukan sosok Alexei. Ini Alexei, bunuh putra ini, kepala istana akan menghadiahimu. Musuh bertemu dengan kecemburuan. Tidak ada lagi keraguan, cakar raksasa naga hitam dari naga yang kuat dengan napas yang agung dan paksaan yang mengerikan menampar Alexei dalam sekejap. Alexei menunjukkan senyum sarkastik. Sekarang kuil naga dunia bawah datang ke pintu. Dia akan menangkap beberapa naga untuk mempelajari lebih lanjut tentang para dewa. Cakar naga terkoyak, kekosongan meledak, dan aliran udara berputar. Dan ratusan lubang hitam yang mengerikan muncul, yang masing-masing tampaknya melahap matahari dan bulan. Langit dan bumi sangat luas. Jalan itu sendiri, Tau dari Mahaguru Surgawi, bangun. Alexei berteriak dengan keras, mengeluarkan pedang jahat, dan segel mekanis pita ungu muncul, secara langsung membuka Tau dari Mahaguru Surgawi. Ledakan, begitu metode Tauis Guru Surgawi keluar, Alexei langsung berubah menjadi Guru Surgawi tertinggi. Naga dan harimau meraung, pedang di tangannya setajam listrik, cahaya bulan yang bergulir meledak, dan dia membantai dengan liar dengan satu pedang, berteriak, "Tebasan jiwa bulan, hancurkan untukku." Dengan gelombang pedang panjang, cahaya pedang yang bergulir bergoyang seperti sungai bulan, dan tebasan jiwa bulan meledak seketika dengan atmosfer naga dan seekor harimau mengaum tertawa. Pusat kekuatan kuil naga di bawah, cakar raksasa terangkat tinggi diserang oleh tebasan jiwa bulan saat ini, dan mereka langsung digambar dengan noda darah dan darahnya menetes. Untuk mengetahui kekuatan Alexei sudah lama berbeda dari sebelumnya. Hancurkan aku. Pedang panjang Alexei tidak dikumpulkan dan dia melambaikannya lagi. Cahaya pedang yang mengerikan memotong vitalitas naga jahat terdekat. Pada saat ini, pasukan Minglong telah runtuh dan hanya pembangkit tenaga listrik terkemuka yang masih tersisa. Siapa yang kamu cari dalam perjalanan ini? Tatapan Alexei. Tatapan dingin Alexei menyapu ke arah pembangkit naga dunia bawah, dan pedang jahat sudah ada di tenggorokannya. Jangan buang waktumu. Aku tidak akan melawan kuil naga dunia bawah. Bahkan jika itu adalah kematian. Pembangkit tenaga naga dunia bawah sedikit berdarah, dan dia bahkan melemparkan dirinya langsung ke pedang jahat. Dan darah secara bertahap ternoda mati seketika. Pada saat yang sama, pada saat ini, sentuhan roh naga menyapu tanah dan pergi dengan tenang. Alexei secara alami tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Ki Naga pergi. Dia menatap Ki Naga dan berteriak, "Pemakam jiwa ke langit." Sebuah hantu raksasa memegang pedang panjang dan dikelilingi oleh api langsung muncul di Alexei. Tubuh sebelum menghadapi roh naga yang tampak menakutkan, dia menebas dengan pedang. Namun, masih satu langkah terlambat. Sialan, Alexei hanya bisa mengeluarkan kompas dari lengan sisi lain. Dua jarum kecil di atasnya bergetar, satu panjang dan yang lainnya pendek, seolah-olah itu berarti sesuatu. Tetapi sekarang orang kuat itu telah meninggal. Dia tidak punya cara untuk menyingkirkan kompas. Apa yang bisa dibaca di kompas ini? Lupakan saja, aku hanya bisa pergi ke kuil naga dunia bawah sesegera mungkin untuk menemukan Guki. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Pada saat yang sama, kuil naga dunia bawah, istana kuno dan suram, hantu gelap, suram, agung yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus berputar dan berputar. Ada naga kristal berpatroli di langit, dan seluruh istana menunjukkan atmosfer yang luas. Aura ras naga itu berputar keluar dari langit dan jatuh langsung ke cakar raksasa naga kristal. Laporkan. Setelah naga mengaum, informasi yang direkam pada Ki Klan Naga dikirim kembali ke kuil naga dunia bawah. Anak itu lagi, terdengar suara kesal Yuwenji, dan dia mengeluarkan aura pembunuh. Wajah banyak tetua juga tampak mencurigakan satu demi satu. Mereka selalu sangat berhati-hati dalam menyelidiki masalah dewa pemurnian Kikono, dan mereka tidak pernah menunjukkan petunjuk apapun. Alis Yuwenji terkunci rapat. Alexei ini, kenapa dia selalu harus campur tangan dalam urusan kuil naga dunia bawah mereka? Kuil Minglongku telah menyelidiki masalah ini selama ribuan tahun, dan itu tidak boleh gagal. Suara Yuwentai tiba-tiba terdengar. Di atas tahta yang kosong, sosok Hallmaster of Minglong perlahan muncul. Mencari dewa pemurnian Guki, aku telah mengerahkan banyak upaya ke kuil naga dunia bawah. Tidak peduli siapa itu, aku tidak dapat menghalangi kita. Jika penguasa reinkarnasi menghalangi kita lagi dan menghabiskan segalanya, dia juga akan dibunuh dengan cakar dunia bawah kita. Bersambung.